Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Deviarsa Yahya dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan materi dari bab bioteknologi, yaitu cloning embrio. Simak penjelasan saya ya. Sebelum menjelaskan lebih jauh apa itu cloning embrio, saya akan menjelaskan pengertian dari cloning itu sendiri. Nah, menurut Pratiwi Sudarsono, cloning merupakan perbanyakan sel atau juga organisme dengan cara aseksual. Nah, hasil cloning ialah klon, yaitu populasi yang berasal dari satu sel atau juga organisme yang memiliki suatu rangkaian kromosom yang sama dan juga sifat yang identik dengan induk asalnya. Nah, jadi secara garis bawah, menurut Pratiwi Sudarsono, cloning itu suatu tindakan memperbanyak sel atau juga organisme secara aseksual. Nah, menurut Musyafa Aziz, cloning itu berasal dari bahasa Inggris atau cloning sebenarnya sama aja. Kemudian yang memiliki arti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual. Atau dengan arti lain, membuat fotokopi atau menggandakan suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Nah, di sini perlu diketahui menurut Pratiwi Sudarsono tadi perlu digarisbawahi adalah perbanyakan sel secara aseksual. Sedangkan menurut Musyafa Aziz itu adalah fotokopi atau penduplikatan atau penggandaan makhluk hidup dari induknya. Gitu. Nah, dari pernyataan kedua tokoh tersebut dapat kita simpulkan nih, cloning adalah suatu kegiatan reproduksi secara aseksual yang bertujuan untuk memperbanyak individu tertentu dengan karakteristik fisiologi dan morfologi serta sifat yang sama seperti induknya. Seperti halnya fotokopi atau penduplikasi atau penggandaan, pastikan dia akan sama seperti induknya. Nah, makna cloning di sini adalah seperti itu. Membuat atau menghasilkan suatu individu di mana individu yang baru ini akan sama persis seperti induknya. Seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan macam-macam cloning. Berdasarkan prosesnya, cloning itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang alami, kemudian ada yang buatan. Nah, yang alami itu yang pertama ada namanya fragmentasi atau pembelahan diri. Kalau fragmentasi di sini dia membelah diri menjadi dua bagian, di mana kedua individu ini akan hidup sama atau mirip lah gitu, sama-sama hidup dengan ciri dan fisik dan juga morfologinya sama gitu. Nah, kemudian ada yang namanya partogenesis. Partogenesis itu contohnya terjadi pada lebah. Kalau di fragmentasi contohnya itu terjadi pada planaria. Nah, kalau di partogenesis itu salah satunya dari lebah. Nah, cloning dia di sini adalah dia ini pembuahannya itu terjadi dari dalam diri induknya sendiri tanpa ada pembuahan dari si jantannya atau tanpa ada sel sperma. Jadi partogenesis ini benar-benar terjadi secara natural atau terjadi secara alami di dalam tubuh induknya, kemudian akan menghasilkan telur yang nantinya akan menetas menjadi individu baru. Nah, individu yang dihasilkan dari si partogenesis ini akan sama persis seperti induknya tadi. Nah, ada lagi cloning alami, itu salah satu contohnya adalah perkembangan atau pembuahan monozigot pada manusia. Sebenarnya ini juga alaminya karena ya kita manusia nggak bisa berperilaku atau membuat cloning secara buatan terhadap manusia. Tapi kalau cloning yang dimaksud di sini adalah cloning yang benar-benar diutus atau memang diberikan oleh kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah cloning buatan. Nah, kalau cloning buatan ini itu ada dua penerapan. Ada yang untuk tumbuhan dan ada yang untuk hewan. Nah, di sini kenapa sih manusia itu nggak bisa dibuat cloning? Sekarang kita berlogika aja. Misal saya atau misalkan Anda di cloning gitu. Jadi kayak aneh aja nggak sih gitu? Maksudnya secara logis kan aneh banget ya kalau misalkan tiba-tiba kita ketemu sama kayak kita gitu, sama ya. Kalau misalkan kita terlahir secara kembar monozigot kah atau heterozigot kah, ya mungkin secara tampang mungkin kita, ada beberapa kesamaan, tapi
tetap aja namanya kita manusia pasti ada naluri yang berbeda. Nah, kalau cloning di sini itu sama sekali nggak ada perbedaan. Jadi benar-benar sama. Jadi kayak aneh nggak sih kalau misalkan tiba-tiba kita dengan fisik kita seperti ini, kemudian ada yang menyamai kita, ternyata sifatnya pun juga sama. Aneh kan? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan apa saja nih yang ada pada tumbuhan dan apa aja pada hewan. Nah, sebelum ke hewan, saya akan menjelaskan penerapan cloningnya pada tumbuhan dulu nih. Yang sebenarnya ada 2 jenis penerapan cloning pada tumbuhan. Yang pertama itu ada cutting, yang kedua ada kultur jaringan. Nah, cutting atau pemotongan atau nama lainnya yaitu stack itu adalah proses cloning di mana si individu dari tumbuhan itu diambil bagian tubuhnya, dipotong, kemudian potongan tubuh tersebut ditanam di tempat yang lain. Nah, kemudian diperlakukan, misalkan diberi pupuk, diberi air supaya dia tumbuh. Nah, hasil dari pemotongan si tumbuhan induknya kemudian yang ditanam tadi itu akan menghasilkan atau menghidupkan individu baru yang bakal sama nih antara si yang individu baru, anakannya sama indukannya. Nah, kemudian ada yang namanya kultur jaringan. Kalau kultur jaringan tersendiri ini, dia mengambil salah satu jaringan atau sel dari tumbuhan induknya, kemudian dilakukan proses namanya dikultivasi, kemudian diinkubasi. Nah, nanti dilihat dulu nih, kalau misalkan dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, yaitu dia mulai tumbuh, nah nanti tumbuhan yang hasil inkubasi dan sama kultivasi itu nanti akan dipindahkan ke tempat atau ke media tanam lainnya. Nanti dia bakal tumbuh menjadi tanaman yang bakal sama seperti induknya tadi. Seperti itu. Nah, masuk nih ke penerapan cloning pada hewan. Yang pertama yaitu ada transfer inti. Sebenarnya untuk yang hewan itu juga ada 2. Yang pertama yaitu transfer inti. Nah, transfer inti ini merupakan inti ovum dari individu lain dipindahkan ke ovum individu lainnya, kemudian dibiarkan hingga individu resipien bereproduksi sehingga melahirkan individu baru yang sangat mirip dengan individu pendonor. Jadi secara simpelnya tuh misal gini, ada individu, ada misalkan nih contohnya kalau di sini yaitu ada pada domba. Nah, si domba betina ini kan dia punya ovum ya. Nah, ovumnya itu, inti ovumnya itu nanti bakal diambil. Kemudian ada domba betina lainnya, kemudian inti dari domba betina lainnya ini juga diambil. Nah, domba A, misalkan kita inisialkan si domba pertama ini domba A, kemudian yang kedua domba B. Nah, si domba A ini dia yang mau dikloning nih misalkan. Nah, berarti inti ovum dari si domba A itu diambil. Kemudian intinya itu nanti dimasukkan ke dimasukkan ke dalam ovum si domba B. Nah, terus kemana inti ovum domba B-nya? Ya karena dia tidak dimaksudkan untuk dikloning, ya berarti inti ovum si B ya dibiarkan saja misalkan gitu. Nah, nanti si domba A ini namanya pendonor. Nah, sedangkan si domba B ini namanya resipien. Nah, nanti inti ovum dari si domba A atau pendonor itu akan diberikan kepada si domba resipien atau si domba B. Nah, kemudian nanti si domba B ini akan dibiarkan sendiri melakukan reproduksi. Nah, nanti kan si domba B bakal dia bakal kawin kan sama domba lainnya. Nah, nanti hasil anakan si dari domba B ini bakal sama persis kayak si domba A. Tuh, keren kan? Nah, selanjutnya yaitu transplantasi embrio. Nah, nama lain dari transplantasi embrio itu adalah cloning embrio yang bakal saya jelaskan secara terperinci nih. Ya, mungkin tidak terlalu terperinci, tapi semoga bisa terperinci. Oke, pengertiannya dulu nih. Cloning embrio merupakan usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan indukannya tanpa melalui perkawinan secara alamiah. Jadi itu secara kasarnya, secara gambarannya, si cloning embrio ini diperoleh dari si embrio yang sudah ovum yang sudah dibuahi di dalam tubuh si betina ini, kemudian
diambil, kan sudah terbentuk menjadi embrio nih si dombanya misalkan di sini nih. Nah, nanti embrio yang ada pada tubuh si domba ini akan diambil, kemudian akan dilakukan lagi yang namanya pembuahan lagi supaya dia itu jadi banyak gitu, embrio jadi banyak. Nah, kemudian nanti hasil dari cloningannya ini akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh si domba itu, dan nanti akan dibiarkan berkembang sehingga menghasilkan individu baru. Nah, individu ini bakal sama banget nih sama kayak si induknya. Nah, daripada bingung nih gimana sih prosesnya dan lain sebagainya, jadi kita lihat nih prosesnya. Nah, untuk proses dari cloning embrio itu kan tadi sudah terjadi pembuahan ya di dalam tubuh betinanya. Nah, embrio itu nanti akan diambil, kemudian akan dibuahi lagi secara in vitro. Nah, pembuahan lagi ini itu bertujuan supaya embrio yang sudah difertilisasi ini akan berkembang atau akan istilahnya menjadi banyak lah gitu perkembangannya, membentuk suatu embrio lainnya. Nah, nanti si embrio ini nanti yang banyak ini nanti akan disuntikan lagi nih ke dalam si domba atau ke si sapi atau ke hewan apapun yang nantinya akan sebagai perantara lah gitu supaya si embrio ini bakal tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, secara lebih gampangnya itu, jadi ada embrio atau misalkan ada gini deh, ada individu betina, dia punya ovum yang sudah dibuahi oleh sel sperma dari si jantannya misalkan gitu. Nah, nanti setelah terjadi pembuahan itu nanti embrionya akan diambil, kemudian akan dilakukan lagi fertilisasi in vitro atau istilahnya pembuahan di luar tubuh si betinanya supaya menghasilkan jaringan-jaringan atau sel-sel yang lebih banyak lagi dari embrio tersebut, supaya selnya itu lebih berkembang lah gitu maksudnya, biar menghasilkan embrio yang banyak. Nah, kemudian nanti embrio itu akan disuntikan lagi ke dalam tubuh si betinanya, entah itu ke dalam tubuh si betinanya atau ke dalam tubuh betina lainnya. Nah, nanti akan dibiarkan berkembang menjadi individu baru. Nah, ketika nanti waktunya lahir, si individu ini akan sama persis kayak individu yang tadi nih, yang diambil ovumnya atau diambil embrionya. Nah, ada beberapa faktor nih, faktor pendukung sama nanti ada faktor penghambat. Nah, yang pertama yaitu faktor pendukung cloning embrio. Namanya faktor pendukung berarti faktor dimana yang membuat si cloning embrio ini menjadi berhasil. Nah, yang pertama itu ada jenis spesies. Nah, tidak semua spesies hewan itu bisa dilakukan cloning embrio, tergantung dari kekuatan tubuh atau kekuatan istilahnya imunitas reproduksi hewan masing-masing, bisa atau tidak dilakukan cloning embrio. Nah, salah satu contoh hewan yang sejauh ini bisa dilakukan cloning itu contohnya domba atau sapi atau kelinci atau tikus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tipe sel donor inti. Tipe sel donor inti ini tergantung dari hewannya juga ya. Misalkan tipenya itu hewan-hewan yang bisa untuk dikloningkan atau tidak. Nah, kalau misalkan dia memilih gini, di dalam tubuh hewan itu kan juga pasti punya sel-sel yang berkualitas dan tidak kan. Nah, tergantung nanti si orangnya nih yang melakukan cloning ini terhadap si hewan, itu dia mengambil tipe sel yang benar-benar cocok untuk dilakukan cloning atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu modifikasi genetika. Nah, di sini namanya cloning kan pasti ada unsur-unsur lain supaya membentuk individu itu menjadi lebih berkualitas kan. Nah, modifikasi genetika ini juga harus tepat supaya cloning embrio itu dapat terjadi secara berhasil dan benar-benar menghasilkan individu yang sama seperti indukannya. Nah, yang keempat ada perlakuan dan teknik yang digunakan. Ya udah tentu kalau misalkan cloning embrionya itu mau berhasil berarti diperlukan perlakuan dan teknik supaya sel-sel atau jaringan atau apapun itu yang nantinya tujuannya emang untuk di-cloning itu tetap terjaga dan tidak mati di tengah jalan. Seperti itu.
Nah, kemudian ada faktor penghambatnya nih. Nah, untuk faktor penghambat yang pertama yaitu tahapan siklus sel donor. Misal gini, tadi kan ada ovum atau embrio yang tujuannya emang untuk dikloning, makanya dia dipindahkan ke individu lainnya dan sebagainya. Nah, tahapan siklus sel donor ini dia tergantung ya, kalau misalkan itu dia ini pas dipindahin ke si individu lainnya, apakah dia bakal sama berkembangnya gitu. Ternyata kan hewan-hewan itu dia punya sifat karakteristik di dalam tubuh mereka masing-masing yang berbeda-beda. Nah, tahapan siklus sel donor yang nantinya bakal dikasih ke resipien ini juga bakal istilahnya ditentuinnya tuh berhasil apa enggaknya ya, kalau misalkan si sel donor ini ketika diberikan kepada resipien ini bakal berkembang ya sebagaimana mestinya gitu. Nah, yang kedua yaitu tipe sel donor yang digunakan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu ketidaklengkapan pemrograman cloning. Namanya juga tujuannya kan untuk mengcloning kan, maksudnya ini salah satu teknologi untuk mengcloning embrio. Nah, apabila namanya juga teknologi untuk mengkloningkan embrio. Nah, teknologi ini kan pasti dia punya program supaya berhasil ya kan. Nah, kalau misalkan program yang dilakukannya ini setengah-setengah atau istilahnya programnya ini tidak berlangsung lengkap, misalkan ada yang seharusnya diberikan zat apa, kemudian dalam waktu sekian harus diperlakukan seperti apa, tapi dalam prosesnya ada yang kelupaan nih. Nah, itu bisa saja menghambat proses cloning. Misalkan jadi si embrio yang bakal dikloning ini bakal mati, atau mungkin nanti berhasil nih, tapi nanti pas ternyata individunya itu lahir ada kecacatan, misal kakinya cuma 3 atau matanya nyatu dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan cloning embrio itu punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, menghasilkan individu baru yang berkualitas unggul. Ya tentu ya, yang namanya juga ini suatu teknologi untuk mengcloning embrio atau teknologi untuk menduplikasi suatu individu baru, individu yang sudah ada menjadi individu yang baru, tentunya pastikan ada niatan lain. Misal untuk meningkatkan umur hidup suatu hewan dan lain sebagainya. Biasanya itu diambil dari beberapa sampel-sampel hewan yang terdahulu, kemudian diamati, kemudian ditelusuri, dan kemudian dikloning lah menjadi individu yang baru dengan sifat dan lain sebagainya itu yang sama persis seperti yang indukannya. Nah, yang kedua itu mengurangi resiko kegagalan fertilisasi dari kedua sel reproduksi induknya. Nah, maksudnya di sini adalah terkadang kalau misalkan suatu hewan dia melakukan fertilisasi secara langsung, itu kan biasanya ada saja ya yang misalkan keguguran atau dan sebagainya. Nah, dengan adanya cloning embrio ini itu mengurangi resiko keguguran hewan, atau istilahnya di sini membantu pembuahan atau fertilisasi si hewan-hewan ini lebih aman lah, lebih safety, dan nantinya ya tentu aja bakal menghasilkan individu yang bakal hidup lah gitu. Nah, yang ketiga, melestarikan individu sebelumnya dengan gen yang identik. Ya tentu namanya ini suatu reproduksi aseksual dengan cara cloning embrio, tentu saja ya tujuan dari reproduksi itu adalah melestarikan individu ya kan. Nah, dengan cara cloning embrio ini tentu saja dapat melestarikan individu dengan gen yang identik, dalam arti kita melestarikan individu tersebut dengan sifat dan karakteristik serta gen dalam tubuh si hewan baru ini bakal sama persis seperti hewan indukannya. Seperti itu. Nah, ada juga nih kekurangan dari cloning embrio. Yang pertama, masa hidup individu cenderung lebih sebentar atau pendek. Sebenarnya untuk masa hidup dia lebih panjang atau lebih pendek itu tergantung dari, ya tentu aja emang udah hukum alam gitu. Tapi di sini biasanya namanya teknologi, terkadang alat teknologi kita aja, misalkan handphone itu kita salah perlakuan atau salah apa bisa rusak. Nah, sama seperti ini. Cloning embrio itu kan juga kan merupakan suatu produk teknologi dari ilmu-ilmu sains ya kan. Jadi mungkin saja dalam perawatannya si individu ini nanti mungkin salah makan atau salah apa, jadi dia cepat mati. Atau misalkan dia nggak cocok dengan makanan ini gitu, dia terus jadi cepat mati. Nah, itu salah satu faktornya.
Nah, yang kedua, beresiko terjadi kecacatan morfologi dan fisiologi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan ada beberapa penerapan atau perlakuan yang tidak semestinya, itu biasanya bakal ada kecacatan. Nah, namanya juga cloning, balik lagi teknologi. Teknologi itu tidak selamanya bisa berhasil sempurna, pasti ada aja kecacatan yang mungkin sepersekian kecilnya, tapi tetap aja itu bisa berfaktor untuk beresiko atau terjadinya kecacatan morfologi ataupun fisiologi pada individu yang baru. Nah, yang ketiga, menyebabkan spesies yang dihasilkan bersifat monoton. Nah, maksudnya adalah gini, hewan yang dilakukan atau hewan yang dimanfaatkan atau hewan yang direproduksi secara cloning embrio itu kan tentu saja dia memiliki sifat genetika, kemudian unsur DNA dan lain sebagainya itu mirip seperti indukannya. Nah, dengan menghasilkan individu seperti itu sama aja seperti kita menghasilkan spesies yang monoton. Misal gini, ada domba putih yang mau dikloning. Nah, hasilnya pun juga pasti domba putih. Ya kan, nggak mungkin misalkan domba putih kemudian dikloning nih indukannya dia jadi domba hitam atau domba abu-abu. Nah, kalau misalkan kita biarkan domba-domba itu bereproduksi sendiri, misal aja si domba putih kemudian dia kawin sama domba hitam, jadinya domba abu-abu atau domba hitam. Nah, kalau misalkan cloning ini kan bener-bener dia dari individu itu sendiri yang diambil istilahnya sampel DNA-nya, kemudian itu yang dikloning atau digandakan menjadikan individu baru. Berarti hasil individunya itu pun akan sama seperti individu yang awal atau individu induknya. Makanya di sini menyebabkan spesies yang bersifat monoton. Nah, gimana nih penjelasan saya sebelum-sebelumnya? Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian yang menyaksikan video ini. Dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.